Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelorakan semangat perubahan saat menghadiri kampanye akbar di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sedangkan di tempat lain, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengingatkan untuk kunci keberhasilan berawal dari niat yang baik untuk mengawal proses pemungutan suara hingga perhitungan suara selesai. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di lapangan terbang Susilo, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam kampanye akbarnya di hadapan ribuan masyarakat Sintang, Anies berjanji akan melakukan perubahan, mulai dari persoalan kebutuhan pokok, infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Kita hebat, orang tua kita pekerja keras, tetapi mereka tidak dapat kesempatan. Ibu sekalian sering dengar cerita begini, jangan hanya diberi ikannya, tapi beri pancingnya, berikan kailnya. Betul tidak? Masih ada satu lagi, diberi kolam ikannya supaya bisa mengambil ikan. Sedangkan di tempat lain, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menghadiri agenda Jaga TPS Jaga Amin di Banyuwangi, Jawa Timur. Kehadiran Gus Imin sendiri disambut meriah oleh seluruh relawan dan simpatisan. Dalam pidatonya, Gus Imin tak lupa untuk meneguhkan sekaligus mengingatkan kepada seluruh kader, relawan, dan simpatisan yang hadir bahwa Pilpres tinggal menghitung hari. Gus Imin mengatakan tak ada kemenangan tanpa kekompakan. Maka dari itu, kunci keberhasilan berawal dari niat yang baik untuk mengawal proses pemungutan suara hingga perhitungan suara selesai. H-7 kita menggerakkan gerakan Jaga TPS, Jaga Amin, karena dari pengalaman pelanggaran etika sejak di MK, pelanggaran etika di KPU, menunjukkan kita semua masyarakat harus waspada. Jangan pernah membiarkan kecurangan terus berlangsung. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri konser Indonesia Maju di Stadion Baharudin Siregar, Kota Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Konser Indonesia Maju ini disambut antusias ribuan massa pendukungnya yang datang dari 4 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Dalam konser Indonesia Maju ini, Prabowo menyapa ribuan massa pendukungnya. Sementara Gibran didampingi istrinya bersalaman dengan massa pendukungnya. Pada acara konser Indonesia Maju ini tampak seluruh anak dan menantu Presiden Jokowi turut hadir bersama dengan tim kampanye nasional dan tim kampanye daerah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Para santri yang ada di Ponpes Al-Munawir Krapyak pun riuh menyambut kedatangan capres berambut putih ini. Menurut Ganjar, kedatangannya di Ponpes Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta merupakan sebuah bentuk silaturahmi terlebih ia sedang berada di Yogyakarta. Di tempat berbeda, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Jatil bareng Mas Ganjar di Embung Kaliaji yang terletak di Dusun Sangurejo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, Ganjar Pranowo yang menyapa pendukungnya mengingatkan pentingnya pencegahan stunting yang harus dilakukan sejak anak berada dalam kandungan. Hal itu dikatakan Ganjar kepada seorang ibu hamil yang menghadiri acara. Ganjar juga mengingatkan pentingnya ASI setelah nanti ibunya melahirkan, karena hal tersebut telah terbukti akan memperkuat ikatan ibu dan anak yang luar biasa. Turunkan stunting apa? Nah kalau mau mencegah stunting segini nih, ibu masih di dalam kandungan, suaminya siatin, insya Allah 2-3 hari lagi lahir, sehat semuanya. Selain ke Bantul dan Sleman, Ganjar Pranowo juga meninjau lokasi banjir bandang yang menerjang desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saat tiba, terlihat ketinggian air sekitar sebetis orang dewasa. Saat tiba, terlihat ketinggian air sekitar 40 cm. Ganjar langsung mengajak warga sekitar untuk berdialog guna mengetahui kondisi mereka. Ganjar pun mendorong agar pemerintah segera bertindak cepat menangani para korban yang terdampak dari banjir bandang di Grobogan itu. Kalau ngelihat kan kemarin informasi yang saya dapat, sejak banjir itu kan jebol tanggulnya. Saya komunikasi dengan Bu Bupati, mudah-mudahan segera ditangani. Tapi yang penting refleks pemerintah mesti cepat, tangani dulu kondisi kedaruratannya. Pasti banjir itu butuhnya makanannya cukup ya. Terus kemudian kalau ada yang basah, sandangnya disiapkan. Kalau enggak diungsikan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa masyarakat dalam acara doa bersama dan gebiar budaya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD menyinggung soal utang nelayan dan petani akibat kredit macet dari kredit usaha rakyat pemerintah yang nominalnya secara nasional mencapai 687 miliar rupiah. Di samping utang, masyarakat petani dan nelayan makin menjerit akibat bantuan seperti pupuk subsidi dan solar bagi nelayan yang tidak tepat sasaran. Bersama pasangannya Ganjar Pranowo, Mahfud MD akan mengoptimalkan pendataan untuk memudahkan distribusi bantuan subsidi untuk petani dan nelayan lebih tepat sasaran melalui KTP Sakti. Sulit mendapat pupuk ya? Sulit. Karena pupuk itu sudah ada subsidi dari negara tapi dikorupsi di tengah jalan oleh para pejabat itu. Nanti ini harus diatur, subsidi pupuk harus sampai kepada petani. Kalau ngelihat kan kemarin informasi yang saya dapat, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.